Yuk kita iringi dengan tepuk tangan. Horas! Ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Samsul Arifin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Pangdam 1 Bukit Barisan, dalam hal ini diwakili oleh Kasdam 1 Bukit Barisan. Kita berikan sambutan yang luar biasa kepada Brigjen TNI John Sihombi. Dipersilahkan Bapak. Tepuk tangannya kurang meriah. Sekali lagi tepuk tangannya yang semangat. Horas untuk kita semua. Horas. Harus tersenyum kita ini. Senyuman adalah bagian dari kebahagiaan. Saya datang ke sini diperintahkan oleh teman saya, Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Irwansyah MA MSc. Saya juga teman satu angkatan dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, satu angkatan kami. Jadi ini suatu kebahagiaan saya berdiri di sini, sangat bahagia saya di tengah orang-orang muda Batak. Saya koreksi, saya bukan Kasdam ya Bu ya, Bu. Protokol saya bukan Kasdam. Siap. Jadi sebelum bulan April hanya ada satu brigjen di Kodam, yaitu Kasdam. Tapi sejak bulan April bertambah 2. Di samping Kasdam ada Irdam, ada kepala kelompok staf ahli. Saya lah kepala kelompok staf ahli. Baik. Jadi kalau seperti di pemerintahan Pak Jokowi punya menteri ada 34 ya. Ada orang-orang yang tua yang sebagai sokoguru, namanya One Team Press. Pak Agung Gumelar di situ, Pak Sintong di situ dan segala macam. Tapi kenapa ada KSP, Kepala Staf Kepresidenan, yang dipimpin oleh Pak Muldoko? Di situ adalah orang-orang yang energik berpikir. Itulah yang saya emban saat ini. Saya punya anak buah 8 kolonel, 8-8-nya anak buah saya orang Batak semua. Tidak kenal sama kata sayang, katanya begitu. Nama saya John Sihol Pardamaian, itu nama baptis. Saya Sihombing Nababan saya. Bapak saya tahun 55 sudah merantau ke Jakarta. Kenapa? Si borong-borong sangat miskin, sangat miskin. Jadi nggak ada lagi yang dipangan. Ais soter tahun be siu beona male, kata orang tua begitu. Jadi bapakku merantau lah ke Jakarta. Bapakku guru, mamaku bermanik. Saya, istri saya beruang balita. Saya punya anak dua. Yang pertama perempuan Lydia Kartika Marsaulina, lulusan UI tahun 2017. Adiknya laki-laki masih SMA kelas 2. Itulah tentang saya yang sangat ya biasa-biasa aja, nggak ada yang hebat-hebat amat sih, nggak ada. Tapi memang saya hanya mengatakan kalaupun saya dapat bintang itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena saya hebat, saya nggak ada kehebatan saya. Saya berkomunikasi ketika dapat undangan ini didelegasikan oleh Pangdam, berkomunikasi dengan Pak Tobing. Ya, Pak Tobing itu ketua acara ya. Apa sih sebenarnya yang mau saya sampaikan? Saya tanya aja gini, apa sih sebenarnya tugasnya? Kalau di sana dibilang misi ya, cuma 3 kata Pak Tobing ini. 1, mengawal kebijakan Dewan Pimpinan Pusat HBB. Yang kedua, mempersatukan elemen masyarakat Batak. Yang ketiga, sebagai leading sektor penyelesaian masalah di lapangan. Saya katakan Pak Tobing ini luar biasa nih, sangat luar biasa. Nggak muluk-muluk istilahnya. Orang neko-neko, nggak macam-macam nih misinya, sederhana sekali. Tapi ini cukup berat. Yang sangat berat adalah yang nomor 2. Mempersatukan elemen masyarakat Batak. Wah, macam bingung saya nih. Ya, harus bagaimana nih? Karena orang Batak pada umumnya ingin selalu menjadi pemimpin.
Itu tidak bisa kita sangkal. Dimanapun sama aja. Ketika dipimpin nggak mau loyal. Padahal ya kita di dalam demokrasi ini harus tahu, ketika kita dipimpin oleh si A, ya kita loyal. Tiba saatnya ada pergulatan lagi, ya silakan berkompetisi lagi. Begitu naik jadi pemimpin, ya yang dipimpin harus loyal. Loyalitas yang harus kita tunjukkan di dalam marwahnya organisasi ini. Bersediakah kita dipimpin oleh teman kita? Kalau itu nggak ada, jangan harap akan bisa mempersatukan elemen masyarakat Batak. Bohong, ngomong kosong. Nggak bisa. Itulah kecenderungan, memang itu menjadi tipikalnya orang Batak. Sulit dipimpin, maunya menjadi pemimpin semua. Alanya, sudah anak raja. Karena kita mengaku anak raja. Padahal kalau kita melihat dari Hanatolu, saya lahir di Jakarta nih. Aku lahir besar di Jakarta, tapi tahu dari Hanatolu. Mengapa katakan hormat tu hula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh. Itu kita tempatkan juga dalam organisasi, kenapa tidak? Nggak mudah, tapi bisa itu sebagai konsekuensi logis ketika berorganisasi. Ketika kita salah kepada hula-hula, kita ada sarananya, buana margoa, betul Amang ya? Ketika kita salah kepada baru, bawa deke. Tapi ketika salah mardongan tubuh, apa sarananya? Saya mau tanya. Tidak ada. Belum pernah saya dengar. Ini nanti kalau buat itu Pak ya, para Batakologi Pak ya, tidak ada sarana untuk bisa meminta maaf kepada dongan tubuh. Jadi harus hati-hati. Termasuk di dalam berorganisasi. Ketika kita tidak manat, ketika kita tidak hati-hati dalam bergaul di dalam suatu organisasi kemasyarakatan, selesai. Berlarian satu persatu. Kemarin minggu lalu ada ormas yang audiensi dengan Pangdam, FKPPI. Ternyata di dalam FKPPI ada lagi anak bawahnya, gerakan pemudanya. Ternyata mereka terpisah. Kenapa? Karena yang ini tidak mau dipimpin oleh ini. Ya susah. Kapan kita mau dipimpin, kapan kita memimpin kalau tidak punya loyalitas? Loyalitas tegak lurus kepada siapa? Kepada pemimpin. Nah, ini yang coba saya coba ketuk hati kita semua. Janganlah kita menjadi pembangkang, menjadi pengkhianat di organisasi. Tidak tertutup kemungkinan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada. Bisa ada di antara kita ini. Sambil berjalannya waktu, dinamika organisasi berjalan, akan muncul nanti pengkhianat, perselingkuh di dalam organisasi. Jangan sampai sia-sia kita lakukan pertanggal 1 Agustus ini. Nggak ada gunanya. Kita harus menyatakan, ya kapan kita dipimpin, kita ngerti. Hal lain, ketika kita bicara, ini kan Satgas, satuan tugas. Saya sempat tanya ke Pak Tobing, apakah ini identik atau ada kesetaraan dengan misalnya di organisasi masyarakat NU, ada GP Ansor. Apakah ada kesetaraan identik seperti ini? Ternyata tidak. Jadi apa sebenarnya nuansanya yang mau dibawa oleh ini? Saya belum dapat jawaban. Cuma satu yang coba-coba mengingatkan. Keberadaan Satgas ini harus benar-benar seperti tadi, menjadi garam dan terang. Apa artinya garam itu kalau sudah tidak asin lagi, buang ke laut, buang ke sampah semua, nggak ada gunanya dijajah orang. Dimanapun kita berada, kita harus dirasakan keberadaan kita. Bahkan kalau dalam bahasa saya, jadikanlah dirimu menjadi orang yang dirindukan orang lain. Itu akan menjadi berbahagia kita. Di tengah situasi COVID saat ini, pemerintah juga capek luar biasa. Saya juga duduk di dalam Satgas COVID di tingkat provinsi. Capek kita. Terus bagaimana, apa yang paling berdampak terkena pukulan berat? Ekonomi masyarakat. Sangat berat pukulan. Pertanyaan dengan adanya Satgas ini. Dapatkah Satgas ini berperan menjadi pionir? Menjadi pionir pembangkit ekonomi masyarakat. Bukan hanya sekedar pakai loreng, enggak ada itu, enggak penting. Pakai loreng sudah TNI. Kenapa? Ansor segala macam pakai loreng, nanti kita ciptakan enggak penting itu boy, enggak ada. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gugus ini, ya Satgas ini untuk dirasakan masyarakat. Dalam konteks saat ini yang paling tepat adalah membangkitkan ekonomi kemasyarakatan. Saya sebelum di sini di Manado,
Saya ketua Dewan Masyarakat Batak di Sulawesi Utara. Saya ajarkan, saya baca, jadi saya baca referensi, saya tanya konsultasi dengan ahlinya, narasumber, ayo kita bikin modul. Yang kami buat di sana bagaimana membuat peternakan ikan mujair. Bisa. Bagaimana sistem pengairan, sehingga dirasakan. Air turun sampai air mengalir, di bawah itu ternyata kebun kangkung kita bisa buat. Menghasilkan, rakyat terasa. Saat ini yang paling langka adalah apa? Yang dari harganya tadinya hanya 30.000 sekilo, sekarang beli 150.000. Mohon maaf Inang, ada yang tahu nggak? Jahe merah. Jahe merah, silakan baca Google, 150.000 sekilo. Bisa nggak kita? Bisa. Kenapa nggak bisa? Banyak lahan kritis, lahan-lahan yang terbengkalai. Minta tolong sama Kodam, kita garuk itu pakai beko, pakai eksavator. Kenapa enggak? Jangan cuma mau duduk-duduk di kantor, petatang petentek pakai woreng, nggak zaman, udah nggak laku gitu. Sudah nggak laku, jujur, saya harus ngomong keras. Saya membangkitkan semangat kepada kita semua orang Batak. Jadi kalau kita hanya petantang petenteng so begini, nggak laku. Apa yang kita lakukan? Nggak ada. Nilai jual kita nggak ada. Katanya kita bangsa Batak, bangsa yang beradab sejak zaman dahulu kala. Apa iya? Silakan jawab. Apakah kita sudah menjadi bangsa yang maju, memang sudah punya aksara tersendiri? Ternyata kita sampai sekarang tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Untuk apa juga? Bagaimana kita bisa menjadi domba, bukan menjadi kambing ketika pemisahan? Wah, ini kayak Pak Pendeta bilang gitu ya. Mau nggak kita jadi domba? Jadilah domba, jangan jadi kambing. Dimanapun berada, engkau bagianku. Kenapa? Kita telah berbuat. Biar dulu kesini. Kita harus berbuat, terus berbuat. Ini benar. Saya di Manado saya bikin